tapi aku kira sih jujur gitu daripada yang lain, soalnya yang lain pakai penipuan. Lebih terpercaya guys. Kalau kalian mau cek akunnya, cek aja, di follow. Kecelakaan Seminyak, iya emang di Seminyak, makanya dekat, kami tinggal di Seminyak juga. Oh pantas kok kayak kalau ya gitu. Wah terima kasih Brek Pratama. Agak error ya, efeknya kadang bisa kepake, kadang nggak muncul. Maaf ya Min ya, makasih ya Min ya. Postur tubuh sama mukanya mirip aku yang di Jawa. Kebetulan aku orang Jawa, mungkin satu rumpun kak. Aku orang Jogja. Weh, makasih admin. Ih ganteng banget pakai topi cowboy. Oke Bang Mike, cek DM IG ya. Siap, makasih ya admin. Udah jangan banyak-banyak, kasihan. Aku nggak mau orang spend terlalu banyak. Tapi makasih banyak loh admin, semoga rezekinya lancar terus. Saya udah turun gunung dari dunia Mixwell dan Bali Hijau. Aku malah belum ke Bali Hijau bang, penasaran. Guys jangan lupa follow Brave Pratama ya, akun official yang re-upload konten-konten kami. You look so bad, thank you giftnya. Kak, kenapa Jogja LGBT paling banyak? Karena kota pelajar, dimana kaula-kaula muda dari berbagai kota berkumpul. Dan sebagian besar orang yang berani merantau, orang yang lebih lihai, luas untuk merantau, itu biasanya cowok yang juga ke Bali juga asik juga kok sama. Iya deh, next coba mau ngecek baliho Bali. Kok baliho sih? Baliho DPR Balijo ngecek. Wah terima kasih banget Min Brave Pratama. Guys follow Brave Pratama ya, follow Brave Pratama. Ganteng banget bro, terima kasih Rehan. Bukannya si Cimeng yang ke Bali? Enggak, si Cimeng enggak ke Bali. Cimeng nyusul, lain kalau udah selesai kita suruh nyusul ke sini. Apung John, terima kasih live-nya. Nggak kelihatan kayak titik. Kemarin yang kasus mutilasi di Jogja, kalian baca nggak beritanya? Itu tempat teman kampusnya Cimeng, temennya Cimeng. Padahal 2 minggu sebelumnya habis ketemu sama Cimeng itu ngobrol-ngobrol. Anaknya curhat tentang dirinya. Aku mau mirip mantanku, asik. Mana tuh mantannya? Penasaran. Nggak ada kasus di Jogja, iya. Aku bacanya ikut emosi. Pelakunya orang Magelang sama orang Jaksel itu. Udah cerai nggak masih? Ketekan gue nggak dibaca. Apa tuh? Ke skip mungkin. Jadi pengen mami juga. Ayo makan mie juga. Yes, mie aku pakai cabai rawit 2 biji. Sama pakai jeruk limau. Pakailah jeruk limau, jeruk sambal tuh loh yang kecil. 1 peras. Ya lezat banget. Udah harus coba Indomie pakai 2 biji cabai rawit sama jeruk limau. Itu cinta segitiga beritanya hoax nggak sih? Enggak cinta segitiga sih. Mau aku ceritain dari sisinya Cimeng, teman kampusnya. Yang dimaksud polisi aktivitas tak wajar, mau aku ceritain.
gemoy banget, pantas lakinya sayang ngasih. Mau aku ceritain. Jadi itu aku kelihatan kayak orang Bali nggak guys? Aku merasa semenjak kesini rambutku makin keriting, kayak makin keriting, terus nambah coklat juga kulitnya. Nggak tahu, kalau di kamera agak putihan tuh cahaya ya, aslinya coklat kok dilihat langsung. Oh janganlah cerita-cerita kayak gitu, kasihan almarhum. Oh iya sih ya, doain aja. Kita kirim Al-Fatihah bersama yuk. Ada 100 orang lebih di sini. Kita kirimkan doa. Bagi yang muslim bisa dikirimkan Al-Fatihah bersama untuk saudara kita, manggilnya si Edu. Nah katanya di kampus namanya Edu, Triredu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah nggak usah diceritain, teman-teman bisa baca beritanya di Google masing-masing ya. Di situ udah press release dari polisi juga. Intinya ya apa ya, aku seumuran Edo juga kurang lebih mirip Edo. Jadi nggak ada yang orang bodoh, nggak ada orang nggak hati-hati, nggak ada orang yang ingin mendekati mara bahaya, nggak ada orang yang bisa menebak apa yang akan terjadi sama dia. Aku kira kalau aku seumuran Edo pun sangat berpeluang untuk mendapatkan kejadian yang sama, tapi karena Allah tidak berkehendak ke hal tersebut, ya aku yakin teman-teman di sini ngerti banget maksud aku tuh kayak mana. Admin terima kasih banyak giftnya, Opung Chun terima kasih banyak giftnya. Aku yakin teman-teman di sini semuanya ngerti banget yang aku maksud gimana. Kita mungkin udah terlibat di 50 sampai dengan 100 kesempatan untuk kejadian hal seperti itu tuh menimpa juga ke diri kita. Tapi karena kebaikan Allah, karena keberuntungan nasib hidup kita, ya kita nggak ke situ gitu. Kita masih hidup dengan baik gitu dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada orang yang kena kesiapan, kita nggak boleh ngejudge itu sebagai apa ya, sebagai salah dia gitu. Mungkin nggak salah dia, mungkin kompleksitas dari ya, memang semua hal itu memang harus terjadi di dia gitu loh guys. Jadi aku yakin kita pun juga punya kelemahan kita masing-masing yang orang lain nggak tahu, tapi kita simpan sendiri, yang jadi rahasia untuk kita kan, ada kan kelemahan kita. So apa ya, makanya Allah kan selalu melarang jangan bergibah itu dalam artian berbicara buruk tentang orang lain kepada orang lain gitu kan. Sebisa mungkin dijaga. Aku kalau misalkan ngomong itu biasanya aku posisikan kayak, misalkan aku terpancing mau ngomongin orang nih, aku posisikan kayak bayangin orang yang aku omongin lagi ada di kursi kita gitu. Jadi hal itu buat ngerem aku supaya kalau ngomong jangan sampai kebangetan. Jadi berlaku adil tuh harus sejak dari hati, harus sejak dari ucapan dan semuanya, biar ya kita berlaku adil gitu loh, jangan ngomong ke orang. Ada cerita dari Nabi Muhammad. Ya Allah, subuh-subuh aku boleh nggak cerita tentang penggibahan, tentang ngomong jelek soal orang gitu. Ada cerita tentang tapi aku belum verifikasi apakah ini hadisnya sahih apa doif. Sahih itu dalam artian bisa dipercaya, atau doif itu adalah hadis yang lemah kekuatannya. Pada cerita di mana istri Nabi itu minta untuk jalan-jalan ke pasar malam, karena waktu itu di Madinah sempat ada pasar malam gitu kan. Nah
Kemudian Nabi Muhammad mengizinkan istrinya untuk pergi ke pasar malam dengan syarat tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Jadi untuk melindungi kehormatan seorang perempuan dan Nabi, dia dibolehkan untuk pergi tapi nggak usah ngomong sepatah kata pun gitu kan. Dan karena Nabi ingin lebih menjaga mulut dari istrinya, dia berikan segelas air putih. Dia bilang, kamu pergilah dengan segelas air putih di mulutmu dan kembalilah dengan segelas air putih di mulutmu gitu. Kemudian dia pergi ke pasar malam, jalan-jalan gitu kan. Kemudian dari pas istrinya Nabi itu sampai ke pasar malam, dia lihat ada 2 orang yang memakai gaun dress ya, memakai dress. Yang satu tuh orangnya kecil, tapi dressnya tuh kepanjangan, jadi kayak hampir nyentuh. Sementara yang satu tuh orangnya tinggi, besar, tapi dressnya tuh kekecilan, kayak terlalu ketat gitu kan. Udah cuman lihat itu, terus habis itu muter-muter, udah habis itu dia balik ke rumah. Terus Nabi membawa cawan gitu kan, disuruh memutahkan air putihnya itu, dimutahkanlah air putihnya, cus gitu kan. Dan yang keluar di situ adalah darah gitu. Terus Nabi bertanya, tadi ngomong apa gitu kan. Terus istri Nabi bilang, saya nggak ngomong apa-apa gitu. Ini buktinya airnya begini, tapi nggak tahu kenapa ada darah gitu kan. Saya nggak ngomong apa-apa gitu. Terus apakah kamu berpikir sesuatu yang jelek gitu atau apa gitu kan. Akhirnya dia ngaku, oh iya, tadi aku di pasar malam lihat ada cewek tinggi besar tapi dressnya kekecilan, terlalu ketat. Sementara ada cewek badannya kecil tapi dressnya kebesaran. Aku mikir harusnya dress yang kekecilan buat yang kecil, yang besar buat yang besar, nggak cocok dressnya kekecilan gitu. Cuman karena mikir kayak menggunjing cara dress orang di dalam pikiran, padahal nggak diucapkan, nggak diomongin ke orang, itu aja air yang disimpan di mulut tadi jadi kotor gitu kan. Dari situlah Nabi mengajarkan bahwa kalau bergibah itu sama dengan memakan daging saudaranya kan ya. Bahkan kita mengajarkan, bahkan dari sejak pikiran pun sebisa mungkin kita harus adil gitu. Gibah dengan pikiran sendiri pun kalau bisa ditahan gitu loh guys, ngerti nggak maksud aku? Apalagi gibah yang udah keluar dari mulut, bahaya banget sih. Apalagi di zaman sekarang mah orang mana ada yang mau berhati-hati buat gibah kan gitu. Kalau aib lo masih tutup berapa sih boleh lah lo. Oh iya, kalau aibku terus kalau aibku udah kemana-mana aku nggak boleh. Ustadz Yusuf Mansur aja pemabuk, penjudi, mukul istrinya, nggak tahu ceritanya, coba cari tahu. Tapi dia akhirnya jadi ustadz. Kita nggak pernah tahu sih kesempatan orang mau jadi apa. Brief Pratama, terima kasih gitu. Aku cuman pengen menyampaikan apa yang aku ingin sampaikan. Kalau aku di sini ngomong kayak kontol anjing, kayak minyak kayak jembut rasanya, aku pengen kayak gitu. Aku setiap hari ngomong kayak gitu. Nanti kalau di kayak gitu bilangnya, wah perusak bangsa, ngajarin jelek, follower TikToknya banyak kok ngajarin jelek. Tapi sumpah demi Allah, kayak aku kerja di suatu tempat dengan lingkungan yang enggak pelangi, mereka nggak tahu semua tentang videoku. Justru yang tahu malah kalian yang pelangi. Maksud aku kayak, ya kalau kamu bisa bilang aibmu gini-gini, ya berarti kau kan nonton, berarti kan pelangi, berarti kau kan nggak sesuci itu. Aku lebih mengapresiasi atau menghargai temen yang
ada di lingkungan kerjaku, karena dia beneran nggak tahu, beneran sumpah nggak tahu, bukan pura-pura nggak tahu ya. Ada divisi yang tahu, ada teman-teman teman-teman yang begitu, cuman dia menyampaikannya dengan sangat baik, kayak dia panik banget, dikira ada yang nyebarin nggak bertanggung jawab gitu kan. Cuman aku jelaskan baik-baik, mereka paham dan mereka nggak menyebarluaskan dan benar-benar bisa dipercaya. Orang baik memang benar-benar ada, tergantung lingkungannya. Jadi kalau kamu tahu bokep itu, coba deh koreksi diri sendiri, kira-kira kau dan lingkunganmu kayak gimana, kenapa bisa tahu bokep. Karena banyak orang yang nggak tahu. Orang tua aku aja tahu setelah 2 minggu kemudian gitu, kayak enggak 2 minggu kemudian, maksud aku kayak gimana ya, itu aku tahu bahwa itu menyebar pertama kali di Twitter, terus jadi hype gitu kan, terus kayak harus nunggu 2 minggu, setelah puncak hype-nya tuh harus nunggu 2 minggu lagi baru mereka tahu gitu loh, bukan dari pembuatan ya. Kayak kok lama taunya gitu, akhirnya nggak bakal tahu gitu. Cuman tahu pun gara-gara ada orang rese. Dulu aku masih punya Instagram asli aktif kan, di situ di Instagram asli itu aku posting foto keluarga besar, posting foto teman-teman kuliah gitu kan, teman SMA juga ada, kalau di scroll di bawah teman sepedaan gitu. Terus ada nggak tahu tuh, ada gay nggak tahu tuh punya penyakit hati apa gimana nggak paham, dia nge-DM-in satu persatu orang yang aku tag di foto tuh, di DM-in gini kayak, halo mbak, udah tahu belum temennya yang namanya ini bikin video gitu, terus dikasih videonya, dikasih linknya, dikasih fotonya, screenshotnya gitu, komplit gitu. Ada yang kayak gitu tuh, kayak nggak tahu aku. Dari siraman kolbu sampai siraman tadi udah babat habis semua ya. Kayak apa sih, lakuin lah kesibukanmu sendiri. Ya udah sih, mau dicap pemain bokep ya nggak apa-apa, yang penting mah apa ya, yang penting mah apa ya, gimana ya, kita yang tahu diri kita siapa. Biar ngingetin lu, mungkin bang, biar balik ke dulu. Menurutku kalau ngingetin tuh harus disesuaikan sama orangnya deh bang. Kayak ya udah ngingetin, bisa ngingetin aja. Beda lu ngingetin sama culas. Kalau biasanya orang-orang culas tuh karena benci sama dirinya sendiri nggak sih? Dia ada masalah sama dirinya sendiri, membenci orang lain, membenci dirinya sendiri, jadi kayak gitu culas. Ingat loh, jangan samain orang zaman sekarang tuh culas bilangnya, ya gue ngingetin sih, kalau nggak mau ya udah, kok nggak terima gitu. Padahal dia tuh culas habis menyakiti hati orang. Padahal kayak gitu sih biasanya aku kalau ketemu teman kayak gitu langsung ya aku langsung ku babat, mie rebus terbang. Aku fansmu genre asik, makasih bang. Makasih moderator. Pi masih di sini nggak Pi? Tadi dadar jagung Pi kan ya? Pi lagi galau, Pi diputusin pacarnya nah. Bang kalau garbanya apa segerain aja. Masih lihat WA ya? Masih Pi. Sorry kalau aku kadang suka lama balas WA Pi. Tapi jarang ngecek WA.
Tapi aku balas kok. Makasih moderator. Masih banyak yang tadi pada nge-give, mungkin aku nggak bisa say thanks satu persatu tadi. Barusan siapa? Double espresso, makasih. Aduh. Bentar guys. Kalau mudah semutan tuh kenapa ya? Semutan. Tanda anemia nggak? Aku tuh gampang semutan sampai beli ini sama Bion. Siapa? Kalau aku nggak ada rencana. Kalau Brave lagi nyari tuh buat collab. Kalau kalian ada yang berminat, DM IG-nya aja, kirim foto, nggak usah babibu karena Brave tuh kalau udah babibu dia males respon. Asam urat mas, asam urat, wes tuwo gitu. Salam dari NTB, salam bang. Ini si Brave juga dari Bima, ayahnya dari Bima dari NTB. Campuran mana ya? Brave tuh campuran Jawa Timur, mamanya dari Jawa Timur, bapaknya NTB, terus tinggalnya di Palembang, lahir di Palembang, jadi anak Sumatera dia. Jadi nyawanya Sumatera tapi biologisnya dari campuran Jawa Timur sama NTB. Emang dia coklat-coklat gitu kan. Dan dia tuh di sini tuh kayak aku rasa lagi jalan sama orang lokal karena muka-mukanya, kulit-kulitnya tuh mirip Brave di sini. Kan banyak orang Lombok pada kesini juga kan. Banyak orang NTB, NTT gitu-gitu. Jadi kadang kayak oh dia bilang gini, oh ternyata kalau orang sini mirip aku ya, aku nih kayak orang lokal, dia bilang gitu. Nah emang iya gitu. Ya beda, kalian udah jalan berapa tahun sih? Belum bertahun kok, baru Maret kemarin, baru Maret tahun ini, baru berapa? 4 bulan, 5 bulan, belum sampai bertahun. Pernah lihat masnya di kayak di gacuan malam, aku sering ke gacuan memang. Mungkin itu memang beneran aku. Kok kamu ngasih ide ya, aku jadi pengen ke gacuan sekarang. Sumpah aku belum kenyang. Apa aku ke gacuan aja ya? Makan di sana. Jadi pengen mie gacuan. Apa makan di sana kali ya? Masih menunggu kelahiran baby me. Guys, kita tuh pengen ngangkat anak tau. Kayak aku sih biasa, dia yang ngebet. Kayak dia bilang gini kemarin waktu di perempatan, lewat Jimbaran apa ya, dia lewat Jimbaran, di perempatan ada anak kecil umur 4 tahun 5 tahun gitu, minta kan. Dia bilang gini, awal nggak lihat, dia bilang tadi aku di jalan lihat anak kecil umur 4 tahun 5 tahun cowok, terus anaknya tuh kelihatan bersih gitu walaupun pakaiannya kotor. Pengen aku ajak, yuk kita angkat anak yuk, nanti kita kasih makan, nanti kita sekolahin gitu. Terus aku bilang kayak serius gitu, iya gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu, aku kayak ngerasa juga nggak masalah sih ngangkat anak, ngerawat anak gitu, asalkan jangan bayi. Kalau bayi kan takutnya apa ya, bayi itu kayak masih butuh ikatan sama ibunya gitu nggak sih? Kayak aku bayangin kucingku pas kecil tanpa ibunya tuh kayak kasihan gitu kan. Kalau udah ada agak gede 4 tahun 5 tahun mah nggak apa-apa, ikut kita rawat. Dalam artian nggak ada begitu ya, dan tentu aku bakal marah besar kalau sampai yang kayak gitu. Dalam artian kayak pengen sih gitu, kayak rawat dia, ngajarin sekolah, terus ngajarin bahasa Inggris gitu. Seru sih, cuman ya gitu deh, lucu ya.
Halo guys, maaf guys. Ini bisa kena serangan fajar nggak sih? Serangan fajar apa itu? Mie rebus terbang, kurangin asam uratnya, banyak konsumsi pizza, sama hindari makanan banyak kandungin purin. Purin itu apa bang? Makasih loh. Ya Allah, diketikin sampai panjang gitu. Oh, kayaknya asam urat deh. Tapi ayahku tuh kena asam urat. Tapi guys, kalian tahu gak sih, orang tuaku tuh pisah tau dari aku kelas 2 SMP. Mau aku ceritain nggak kenapa aku bisa jadi belok? IG apa bang ganteng nih? IG-nya di sini. Pi, aku udah baca WA-mu Pi. Aku udah baca WA-mu. Aman-aman. Tapi kan kasihan anak kalau ntar dia ML gede. Boleh banget kurangin kasih sayang. Kurang kasih sayang. Mungkin ya. Cerita bang, oh ya cerita ya. Aku ceritain ya. Yuk. Sambil ambil air putih, aku cerita. Aku tak ambil air putih dulu, abis ini aku cerita kenapa aku bisa jadi masih kesemutan kakiku nah. Terus guys, tadi yang bilangin banyakin vitamin C, aku minum vitamin C nih, BUC, buat ngurangin, sama aku kombinasiin sama vitamin D3 biar penyerapannya lebih bagus. Jadi bukan endorse ya. Ngapain aku nunjukin merek banget dah. Vitamin D3 dan vitamin C kombinasi. Masih kerja kayak sebelumnya? Enggak ya Pi, aku sekarang lagi nggak kerja Pi. Kena layoff kemarin. Bukan karena kasus apapun ya, kantor beneran nggak tahu kasus apapun. Cuman ada pengurangan karyawan. SPV ku sendiri Pi, SPV ku sendiri itu di layoff. Kayak apa ya, 9 hari sebelum aku, jadi 9 hari sebelum aku di layoff kan, itu beneran pagi-pagi baru kayak nanti jam 10 presentasi, jam 9 SPV ku dikasih tahu mau di layoff. Terus habis itu aku kayak kupingnya panas gitu, kerja sambil kupingnya panas. Terus teman-teman yang lain juga kena layoff kan. Terus udah say goodbye lah, udah nangis-nangis gitu kan. 9 hari kemudian nyusul aku juga kena pengumuman. Makanan tinggi purin biasanya sayur hijau, seafood, daging merah boleh makan, kurangin aja. Oh sayuran. Oh, masa aku kena itu gara-gara makan sayuran? Aku kira makan sayuran sehat. Aku tuh hampir kalau memungkinkan, aku punya duit banyak, bisa tinggal sendiri, nggak tinggal sama orang, aku tuh pengen jadi vegan tau sebenarnya. Kayak nggak makan daging gitu. Cuman karena aku hidupnya sama orang gitu kan, bareng orang, ngolah daging, makan daging, kayaknya terlalu ribet gitu kalau nggak makan daging tuh, nanti ngeribet. Aku milih mending nggak usah ngerepotin daripada keinginanku sendiri gitu. Bang, gimana tanggapan abang kalau tentang kasus selebgram yang mengetahui kalau suaminya itu belok? Waduh, itu udah biasa banget ya di aku ya. Kayak aku tuh udah berapa ya, kok misalnya aku bisa ngeredusin orang yang gedenya se-HP, gedenya ke orang itu gedenya se-HP, terus habis itu aku punya kardus rice cooker lagi yang segini itu,
tuh aku kerdusin jumlah orangnya tuh udah penuh yang udah aku jumpai yang kayak gitu tuh. Jadi udah apa ya, gimana, kayak aku belum pernah lihat yang dengan mata kepalaku sendiri yang kayak mereka akan totally sembuh, tidak menyentuh ke situ lagi tuh aku belum melihat. Ini beneran aku ngomongin fakta ya. Tapi aku masih percaya bahwa suatu saat kalau aku begitu menikah, aku yakin aku akan mencoba, aku akan berusaha untuk tidak menyentuh ke sana lagi. Cuman yang aku temui sejauh ini masih kadang malah punya pacarnya nggak cuma satu, kadang ada yang dua gitu di duniaku yang aku lihat gitu guys. Mungkin teman-teman yang pernah menjadi saksi bahwa mereka bener-bener QQ14 Pro. Ini bukan punya aku, ini punya si Black. Ini punya aku yang buat like XR. Katanya mau cerita belum? Ya ada ya cerita ya. Kita mulai ceritanya. Sorry ada intermezzo. Jadi gini ceritanya. Aku singkat cerita sih waktu itu di sekolah lagi gemar-gemarnya internet karena aku angkatan 96. Internet berbarengan dengan tren Sinta Jojo waktu itu, dan kita harus, kalau angkatan lebih tua diajarin bikin Friendster dan sebagainya kan. Angkatanku tuh udah diajarin Facebook sama Twitter, kita harus punya sosial media. Udah terima kasih presents giftnya. Terus habis itu aku punya Facebook, sebagai Facebook diajarin upload foto dan sebagainya. Terus aku temenan kita sama teman-teman SMP lainnya gitu kan, SMP kelas 1. Terus habis itu ya udah Facebook itu akhirnya kepake beberapa tahun kan. Terus aku upload foto terus, jadi tiap sekolah upload foto, lomba apa upload foto gitu loh. Pokoknya SMP upload foto, walaupun HP ku Nexian waktu itu, foto-foto ngeblur gitu. Cuman ya anak SMP gitu lah. Terus habis itu kelas 2 rumah tuh sering cekcok gitu. Terus puncaknya itu ini bapakku ketahuan ternyata udah punya istri lagi sama anaknya udah gede 4 tahun kan. Berarti selingkuhnya paling enggak dari aku SD gitu. Karena anaknya udah 4 tahun, anak kandung ya, bukan anak angkat. Bukan anak dari ceweknya, tapi emang anak kandung. Jadi selama itu tuh bapakku emang kurang ngasih perhatian ke keluarga. Duit suka tiba-tiba kemana, tanah Simbah yang dulunya ada berapa sertifikat dijual kayaknya buat ngebiayain si ceweknya itu. Tinggal di Magelang mereka waktu itu. Terus habis itu singkat cerita main Facebook, dichatin sama orang gitu, sama mas waktu itu. Masnya itu udah sekarang ya 26 tahun. Terus habis itu di chat approaching tuh loh, nggak pernah aku balasnya malas-malesan kan, tapi dia tuh approachingnya bagus, rajin. Orang lama-lama di chat rajin kan pengen ngebales ya, diajak cerita gitu. Akhirnya dirayu-rayu mau ketemu. Waktu diajak ketemu di tempatku kan dulu di Segan Sleman ya, itu kan deket bukit-bukit. Nah di Segan tuh ada industri bukit-bukit. Di bukit-bukitnya tuh ada industri rumah pembuatan batu bata. Kamu tahu kan buat bata balok buat bikin rumah. Nah itu kan tanah liat ngambil dari gunung dibikin batu bata. Malam-malam tuh ketemu diajak makan. Udah makan belum ya waktu itu? Aku lupa deh diajak makan habis itu gitu apa. Aku beneran lupa. Pokoknya singkat cerita diajaklah ke rumah bata itu, katanya nongkrong di situ kan. Terus dicium, kayak dicium. Langsung aneh kali kan dicium gitu kan. Terus habis itu aku kayak gitu, kayak ya lah dicium sama. Terus habis itu di vacuum cleaner bagian bawah gitu. Jadi di bagian bawah ada debu gitu kan di vacuum cleaner ya, di bagian bawah tuh di vacuum cleaner kan. Aku kaget, aku menggelinjang kayak wah, apa yang dia lakukan gitu.
kan pengen tempat ini kotor, nggak pengen di vakum debunya gitu kan. Terus dia balik kan, dia nunjukin debunya itu, terus coba belajar pakai alat vacuum cleaner gitu kan. Terus kayak apa aneh gitu kan, aneh banget. Terus udah kan debunya tuh kayak apa terbang gitu kan, kena ke bibir sini tuh kayak asin gitu kan. Kayak mau muntah gitu rasanya, enggak gitu kan. Habis itu langsung di apa ya, habis itu langsung diajakin buat bersihin botol gitu, kayak apa dicoba gitu kan. Dia mau coba ke aku gitu kan, maksudnya ke botol itu, bersihin botol Tupperware ku kan. Terus kayak seret gitu kan. Terus masuk sempet kena kepalanya, cuman ke aku teriak kan di itu lagi. Terus ternyata kejadian itu kayak gitu. Terus habis itu aku inget, aku beneran mirip kayak yang ada di berita-berita TV itu kan. Biasanya anak habis digituin kan langsung jadi murung, diem gitu. Aku beneran, itu beneran loh yang di TV itu. Aku jadi murung, mendiam gitu kayak jadi nggak beres lah hari-harinya tuh. Terus udah fix, orang tua ada pisah, ibuku pergi ke kota ke rumah kakaknya. Aku tinggal sama ayahku KDRT parah. Aku belum cerita ya, dari SD sampai SMP tuh kayak mau dibunuh ayah aku anjir. Kayak pernah diadang pisau, pernah dipukul. Oh iya, lehernya mamaku dipukul sampai lehernya geser, terus harus ke Pati Rapih buat di ronsen. Aku dulu takut banget, kayak mamaku hampir nggak sadarkan diri. Kalau aku sih pernah dipukul kakinya sampai nggak bisa jalan gitu. Terus pernah kita tidur tuh kita kunci kamarnya kan, karena dia selalu bawa pisau. Dikasih baikon sampai full satu ruangan, kayak kita mau mampus itu. Kita tutup pakai kain bejibun, kain dilapis-lapis gitu saking takutnya. Jadi kalau kalian ngerasain baikon cuman kesemprot gini, aku bener-bener menghirup satu ruangan tebal sampai ngabut putih gitu loh. Nggak cuman semprot-semprot, langsung disemprot sampai habis tuh, karena kita nggak mau bukain pintu, dikasih baygon tuh di pintu bawah. Nggak tahu ayahku tuh psycho banget. Nah terus habis itu tapi ya udah ya, yang berlalu udah berlalu. Habis itu karena aku nggak tahu mau tinggal mana, aku kan akhirnya tinggal tempat simbahku, kadang pulang simbahku. Nah tapi tuh ayahku tuh jarang pulang guys, dia tuh kadang ke rumah, kadang-kadang cuma sehari 2 hari, nanti terus ke rumah istrinya satunya kali ya. Oh iya, dan aku baru tahu ibuku kan pergi tuh dalam keadaan berdarah-darah gitu loh, kayak habis dipukulin bidungnya. Serem anjir. Laptopnya dipecahin gitu. Laptopnya mamaku yang buat kerja dipecahin gitu. Nggak tahu, goblok yang laki-laki, goblok banci, berani mukul perempuan. Terus habis itu habis itu bingung kan. Nah dia ngechat lagi, masih ngajak ketemu. Akhirnya aku mau ketemu, dikasih uang jajan, dikasih ini itu. Sebenarnya dia dari muslim yang baik loh. Dia orang Bandung, Cina Bandung gitu, jadi Chinese. Nama aslinya Cho Hyo Bin, tapi nama Indonesianya Edi. Terus dia punya toko oleh-oleh haji. Orang tuanya apa, dia jaga toko, nggak tahu, aku lupa. Terus habis itu kadang aku mampir ke tempat dia, dikasih uang jajan, dikasih ini itu. Ya seneng aja nemenin, tapi in the term to pay his kindness, nggak harus jelasin kan. Terus mulailah exploring, ditunjukin video. Kalau aku lagi nggak mau ditunjukin video gitu. Ya asal mulainya dari situ deh. Terus aku harus nunggu SMP sampai lulus, sampai akhirnya lulus. Nggak mau aku tinggal sama bapakku kan. Akhirnya
SMA pindahlah tempat ibu, sementara adik harus nyelesain SD-nya dia. Terus nggak nyampe setahun kayaknya adikku ikut bapakku tuh nggak pernah diurus. Kayak ngambil rapor SD aja nggak diambil sama bapakku kan. Habis itu ibuku ngambil lah adikku buat ikut ke kota. Akhirnya kami berdua, ya ibu jadi tulang punggung waktu itu, kelas 1, 2, 3 SMA aku. Terus habis itu lulus SMA, terus habis itu kerja gitu-gitu. Aku sempat sekolah pelayaran 1 tahun, sempat D1 pelayaran dapat. Terus sempat kuliah psikologi juga 5 semester kelima aku cabut karena aku udah naik jabatan di kerjaan. Habis itu kuliahnya harus aku tinggalin karena apa ya, susah cuy. Di Jogja kan UMR-nya nggak seberapa ya, nggak cukup buat bayar kuliah lah pokoknya. Terus kalau naik jabatan cukup buat bayar kuliah, tapi kerja seharian udah capek karena naik jabatan, tahu kan tanggung jawabnya, pressure-nya gitu-gitu. Terus nggak kelanjut dah, jadi ya kayak gitu deh. Terus apa ya, aku ada video bokep itu. Terus apa ya, udah hate speech, kok dibilangnya hate speech. Maaf TikTok, aku nggak sedang melakukan hate speech kok, cuman lagi cerita aja, maaf ya. Jadi ya gitu deh. Udah gitu aja ceritanya. Masuk psikologi. Ampun, cek aja di itu Kendek. Jangan deh, nanti ada yang ngecek sampai mana-mana lagi, LinkedIn dan sebagainya kecek lagi, nggak usah. Terima kasih Kapten Frank. Terus kita pacar pertama yang proper. Pacaranku lama-lama. Pacaran pertama tuh kelas 1, kan ini SMP kan, kelas 2, kelas 3 kan. Aku kan sama yang Yupin tadi kan masih dengan pacaran, cuman kayak dia memanfaatkan untuk bersilat, kita latihan bersilat. Jadi kayaknya aku lepas dari dia 2 bulanan apa ya, masih kelas 2 SMP, kelas 2 bulanan jalan ke 3 bulan aku lepas dari dia karena aku kira kok dia memanfaatkan banget ya. Bahkan di saat capek pun maksa-maksa gitu kan, udah males kan. Terus ngelanjutin sampai lulus kelas 3. Dulu karena di desa, aku kira yang kayak gini cuma aku sendiri dan rasanya aneh banget. Nggak bisa curhat sama siapa-siapa, nggak bisa lapor sama siapa-siapa. Literally Simbaku orang yang sangat budayawan. Dia kayak ngabukin aku ngadu hal kayak gitu ke dia kan. Habis itu SMA aku pindah di Jogja. Dan di Jogja aku sekolah di salah satu SMA dengan jurusan seni, mungkin kalian tahu. Dan di situ 50% atau bahkan 60% siswanya itu bukan siswa yang berasal dari Jogja. Jadi banyak di situ ada orang Bali, ada orang Jakarta, banyak banget orang Bandung. Pokoknya lebih banyak dari luar kota daripada yang dari kotaku sendiri. Nah, disitulah culture exchange terjadi. Disitulah aku yang tadinya medok, super medok, bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Bisa coba ngomong, lu ngapain sih, gue kayak, nah gitu-gitu. Bisa dapet pembelajaran banyak, tahu logat orang masing-masing, orang Bali gitu-gitu. Nah, disitulah culture exchange. Dan kalian tahu kalau culture exchange seluas itu, adapun
golongan-golongan pelangi yang ikut datang ke situ. Akhirnya tahu aku bisa explore lebih. Oh kalau di Jakarta udah sampai segini kadarnya, oh kalau di Surabaya kadarnya udah sampai segini, di Bali kayak gini gitu-gitu. Terus dikenalkan, ini kitabnya namanya kitab kuning bertopeng, ini namanya apa zaman segitu, ini kitab biru gitu-gitu kan. Oh, oke gitu-gitu kan. Aku belajar banyak dari mereka. Terus ya udah, habis itu aku kira sih SMA masa yang sangat indah buat aku. Culture exchange di situ, kebijakan terjadi di situ. Kalau aku masih tinggal di desa, aku orangnya akan lebih judging gitu. Ya, karena disitulah aku belajar banyak. Gurunya guala-guala, kalian kayak sekolah militer. Wih, yakin gurunya guala guru di tempat seni kan gila kan, guala banget. Nah disitulah digembleng gitu. Jadi kami jadi luas, tapi dari gemblengan itu bikin kami jadi luas di dunia kerjaan, luas berurusan sama orang luas. Setidaknya aku merasa seperti itu daripada teman-temanku gitu, kayak ngerti kan, teman-teman dan anak-anak tuh bener-bener yang gitulah. Sementara teman-temanku itu yang pelangi juga, itu ada yang sekarang ya kerjanya unik-unik, ada yang nggak usah inilah. SMSR ya kak, SMKI Thomas, SMKI. Jadi kalau kalian tahu Soimah tuh, aku adik kelasnya Soimah. Soimah kan dari sekolah seni kan, nah itu sekolah seni itu, sekolah seni yang sama. Pindah sini ya guys ya, soalnya aku mau sambil ngecas. Itulah guys cerita-cerita tentang saya ini. Aku beneran jujur ya ceritanya, aku nggak mengurangi, nggak nambah-nambahin, aku kayak jujur apa adanya yang aku alamin aja. Kalau kamu pengen juga kan, aku saat ini sih iya, nggak tahu kedepannya kayak mana. Aku sih mengaku iya aja sih, kayak apa ya guys ya, masa-masa untuk menanyakan eksistensi udah hampir tutup buku. Aku merasa udah menerima siapa aku dan kejadian apa yang telah aku lalui. Aku sudah belajar untuk menerima dan tidak akan menjadi sulit untuk aku menjadi diriku sendiri. Adapun dengan kayak gini, aku juga masih yakin bahwa aku masih optimis bahwa aku masih bisa. Di SMK pernah main sama orang mana aja, udah gak kehitung sih kalau dari SMA sampai sekarang. 100 or 200 more. Mungkin kalau kalian mau jujur di dalam hati juga, oh sentos. Sukses dan bahagia selalu, Mek. Siap. Oke, nggak kalau orientasi fantasi kita pengen, tapi kenyataan takut dengan kondisi. Iya sih, kalau belum siap jangan, biarkan berproses sesuai kehidupan masing-masing. Masing-masing sesuatu di dalam daging kita yang mengatur semuanya. Biarlah proses yang berjalan. Kalau bisa sih nggak sengaja ke publish. Oh ya udah,
nggak ada juntrungnya kan, nanti jadi penyesalan. Masuk ke dokter yang penting, nanti kalau udah parah bisa bengkak banget tuh kaki kamu. Iya. Oh iya, aku juga udah ke psikolog 4 kali, so apa guys, already got what I need. Mek kapan tidur, aku pengen tidur tapi pengen lihat aja. Tidurlah, jangan nungguin live aku, jagalah kesehatan kau, tidurlah. Masuk ke dokter yang penting, nanti udah parah bisa bengkak. Iya, next day coba konsul ke dokter. Guys, makasih banyak ya, tadi selama aku cerita kalian ada yang ngasih gift, mungkin aku nggak bisa saya thank satu persatu, mohon maaf. Kok mulai sesek? Pindah sini apa karena deket kulkas ya? Memang kalau duduk deket kulkas bikin sesek. Cerita lagi dong, cerita apa bang, udah berapa kali pacaran sama? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pacaran kelima. Pertama tuh 3 tahun, kedua 3 bulan, ketiga 4 tahun setengah, keempat diskret banget, nggak ada yang tahu. Bahkan kayak ada yang tahu kita 4 tahun setengah tuh kayak baru tahu kita pacaran tuh setelah tahun ketiga gitu, karena dia emang diskret banget. Ini manja, tapi kalau keluar kayak nggak kenal gitu, kayak nongkrong bareng terus kayak sobi biasa gitu, nggak spesial gitu. Terus keempat masih diskret, kelima ini baru kayak open gitu. Tapi udah terlatih karena sering lihat TikTok kan, tadi banyak yang open relationship gitu di TikTok. Jadi kayak ya udah deh gitu, ya udah deh ya ikutin aja prosesnya kayak mana gitu. Umur berapa mulai belok, nggak tahu umurnya, mau ngitung balik susah. Pokoknya waktu itu aku SMP kelas 2 deh, kira-kira anak SMP kelas 2 umurnya berapa, ya udah rata-rata itu umurnya. Luar biasa hebat, kuat dan sabar perjalanan hidup. Oh ya, makasih bang. Abang juga pasti juga sabar, pasti juga kuat sama perjalanan hidupnya. Ujiannya masing-masing bener, dan inget ya, karena ujiannya orang lebih sulit daripada yang kita miliki, jangan dihardik. Nanti kalau ujiannya pindah ke kamu gimana, kita nggak tahu tuh seberapa sulit orang menyelesaikan ujiannya, dan cara menyelesaikan ujian orang kan masing-masing. Wah, terima kasih Cecep si A, makasih banyak. Banyak stiker banyak ini ya, gift baru di TikTok ya. Aku lama nggak buka TikTok. Temanku bilang kita berdua mirip bang. Oh iya, Bang Ipul coba ini dong, apa, DM. Salah aku seme ha. Udah tidak aja, tapi lo masih suka aja kan? Kalau suka sih masih suka, masih aman, begituan masih bisa dan sebagainya. Tapi lo nggak pernah nyentuh cewek sama sekali, kayak pacaran sama cewek nggak pernah, tidur sama cewek nggak pernah, digodain kayak suruh megang sama temen cewek yang wak-wakan gitu, dan nggak mau. Nggak tahu kenapa guys, kalau cewek tuh kayak aku tuh kayak merasa menghargai banget gitu, kayak ya cewek loh, kayak cewek gitu, kok cowok ya. Satu murid mah di Bali kos atau di hotel? Masih di Bali. Iya, aku ngekos. Ada yang tidur ya, teler gerak dia barusan. Guys, aku pas dulu. Senyum yang penuh arti. Insya Allah banyak perempuan yang suka sama kamu, amin. Bang, bukan itu masalahnya, kayak rezeki dulu deh. Kayak doain aku semoga rezekiku lancar dulu.
habis itu kesiapan baru perempuan gitu. Perempuan berumah tangga, karena ini udah sebenarnya udah faseku untuk berumah tangga sebentar lagi, cuman belum, aku takut ketinggalan. Cuman juga aku masih cinta. Cuman kayak gitu deh komplek. Sebenarnya takut ketinggalan, aku juga nggak mau berlama-lama. Apa nih? Masih suka cewek, tapi kalau kayaknya member Blackpink. Kalau member Blackpink aku bakal milih siapa leadernya? Jennie. Pilihanku Jennie. Aku tuh suka yang orang tuh yang tenaganya ekstra. Jennie kan ekstra, dia kan ekstra, jadi ngerti kan? Suka orang tuh yang ekstra gitu. Soalnya aku menyadari kalau aku tuh orangnya low tone gitu kan, kayak nada tuh kayak nada rendah, lembut gitu. Jadi aku carinya tuh yang nada tinggi gitu, kayak biar ngimbangin aja gitu. Dan dapetnya memang kayak gitu. Kayak dulu aku pacaran tuh ya, orang pacar pertama tuh orang Jakarta. Tahu kan, orang Jogja ketemu orang Jakarta. Terus kedua tuh Serang tuh kalau di persundaan itu kan paling atas, itu versi Sunda paling kasar gitu. Terus habis itu sama orang Jawa Timur. Kau tahu kan, Jawa ini yang paling ngeroar gitu, orang Jawa Timur. Sekarang sama orang Sumateranya Palembang ya nggak Gotham City kayak Medan banget, tapi ya gitu orangnya kayak dia, kau tahu lah. Amin aja dulu, amin. Sebabaya hadir, sebabaya mek, lu pernah jadi teh? Pernah. Dulu aku tuh di hubungan pertama tuh jadi B, hubungan kedua tuh jadi T, hubungan ketiga yang 4,5 tahun itu jadi T, serius jadi T. Terus kayak kangen jadi B kan, itu tuh di tahun keempat kan, aku 4,5 tahun baru kayak coba yang tadi dia nggak mau kan. Terus habis itu sama yang kelima itu jadi B lagi, terus ketemu dia. Udah 5 kali pacaran. Itu pernah dijawabin sama, jangan ceritakan seperti itu please. Oh gitu, ini siapa ya? Tapi coba lu pacaran cewek mau, pasti lu gitu. Belum tentu sih yang udah nikah sama cewek aja kayak gitu, belum tentu sih. Kalau cari obat yang buat kayak gituan tuh bukan masalah pacaran sama ceweknya, tapi beneran kayak harus dari diri sendiri gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku bisa ngerdusin HP buat ngitung berapa banyak yang kasusnya kayak di selebgram TikTok itu, yang udah punya istri tapi ternyata punya pacar cowok gitu, itu aku ngerdusin HP itu udah dapet full ngerdusnya segini. Kalau aku ngitung orang yang pernah aku ketemu ya. Jadi kalau kalian bilang pacaran sama cewek pasti sembuh, pasti normal, enggak gitu samanya. Itu nikah loh, yang aku kerdusin tadi aku yang bilang nikah loh, bukan pacaran ya. Apalagi cuman pacaran. Pernah pacaran sama cewek? Belum pernah. Bos kerja apa? Kalau aku tuh kerjaannya adalah yang nggak bisa sebutin, nanti takut dicari. Nah, sekali-sekali baca Quran. Seru kayaknya. Makan tuh saya bang. Oke guys. Lalu tuh kalau orang stres kan biasanya nggak mau makan ya. Aku kalau stres makan terus, makan apapun yang enak. Kayak mamaku kalau lagi nggak enak pikiran juga
pasti bakal pergi ke mana tempat makan paling enak, pesan banyak kayak gitu. Aku juga sama kalau lagi nggak ada pikiran makan banyak. Jadi kalau nambah gemuk tuh kita lagi